Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran selanjutnya yaitu pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 7 ya. Pembelajaran 5, 6 sudah selesai anak-anak. Sekarang tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 ya, yaitu tentang harimau Sumatera, orangutan dan Kalimantan dan badak berjula 1 di Ujung Kulon. Ujung Kulon itu anak-anak Swaga Marga Satwa Indonesia di Jawa Barat, sedangkan di Jawa Timur bernama Baluran di daerah Banyuwangi. Untuk Ujung Kulon, penangkarannya, pelestariannya adalah badak berjula 1, sedangkan di Baluran adalah banteng Jawa. Ingat-ingat anak-anak ya. Kemudian anak-anak, apa yang terjadi jika hutan itu dieksploitasi, dirusak semuanya hanya untuk perbaikan perkotaan, misalnya untuk membuat perumahan, membangun bahan-bahan industri? Bagaimana keadaannya? Hutan akan bagaimana menurut kalian? Terus hewan-hewannya bagaimana keadaannya? Bagaimana pengaruhnya bagi kehidupan manusia yang selanjutnya jika hutannya dibabat habis? Nah, itu kalian tulis di tugas ya. Kemudian anak-anak, apa tugas kalian selanjutnya? Ayo anak-anak, selamatkan hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Dengan cara bagaimana? Menjaga, melestarikan, menanam, dan memeliharanya dengan baik. Kalau di perkotaan pada saat ini adalah untuk pemeliharaan taman, yaitu Taman Nasional ada di Indonesia sebagai paru-paru kota ya, untuk melestarikan hewan tumbuhan yang semakin berkurang, maka Indonesia membuat Taman Nasional. Bagaimana keadaan hewan di daerahmu anak-anak? Apa sudah dilestarikan? Maka yang harus menjaganya adalah kalian dan warga negara di sekitarnya ya, di daerah Warujingo. Caranya bagaimana anak-anak? Ciri-cirinya kamu tulis nanti di tugasmu ya. Ciri-ciri khusus habitat asli hewan di sekitar Warujingo, tulis 5 aja. Kemudian apa manfaatnya hewan-hewan itu terhadap orang Warujingo? Kemudian yang ketiga, berapa jumlah hewan-hewan tersebut di sekitarmu, tulis ya, buat tabelnya. Kemudian apakah sudah ada binatang yang langka, tulis juga. Kemudian apa langkah-langkah pemerintah daerahmu, pemerintah desamu, orang-orang di sekitarmu untuk melestarikan kelestariannya. Kemudian apa yang dilakukan oleh pelajar-pelajar SD Warujingo untuk melestarikan, melindungi kelestarian makhluk hidup di sekitar. Ya, itu tugasnya. Selanjutnya anak-anak, kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah perairan yang besar dibanding dengan luas daratan. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Di antaranya Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, Brunei yang berbentuk kerajaan. Ibu pilih ya. Kamboja, kepala negaranya adalah Raja Norodom Sihamoni. Kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri Hun Sen. Ibu kotanya adalah Phnom Penh. Bahasa nasionalnya adalah Khmer. Mata uangnya riel. Luas wilayahnya 181.035 km. Hari kemerdekaan dari Kamboja adalah 9 November. Lagu nasionalnya adalah Nogoreach atau Royal Kingdom. Itu salah satu dari negara, ciri khas negara ASEAN. Yang kedua adalah Indonesia. Kepala negaranya presiden, yaitu Joko Widodo. Ibu kotanya Jakarta. Bahasa nasionalnya Indonesia. Mata uangnya rupiah. Jumlah penduduknya sekitar 253 juta. Hari kemerdekaannya 17 Agustus 1945. Lagu nasionalnya adalah Indonesia Raya. Benderanya adalah bendera merah putih, anak-anak ya. Nah, selanjutnya pada
pembelajaran 2 ya, sudah ibu terangkan ke anak-anak ya. Pembelajaran 2 yaitu tema 3 yaitu tentang Pancasila. Gambar bintang menunjukkan apa pengamalannya? Menghormati tempat ibadah orang lain. Kemudian rantai emas, contohnya yang lain pengamalannya yaitu membantu teman yang jatuh dari sepeda. Pohon beringin persatuan, apa itu contohnya? Bergotong royong karya bakti, mengikuti upacara bendera. Kepala banteng contohnya tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi atau musyawarah. Sila kelima padi dan kapas yaitu bertindak adil ya, bertindak adil kepada sesama warga negara di Indonesia maupun dengan orang lain, menghargai karya orang lain, adil terhadap adik, kakak, orang tua ya, berkeadilan sosial. Kemudian selanjutnya membuat patung anak-anak ya, membuat patung dari ayam, dari tanah liat kemudian dicat. Kemudian membuat patung dari limbah kulit telur, kalian lukis ya, setelah dicuci dilukis menurut kehendakmu. Atau contoh lain dari ibu ya anak-anak, tugasnya yaitu kendi dicat ya, terus dilukis ya lapisan luarnya. Untuk pembelajaran 3 subtema 3 tema 1 pembelajaran 3, anak-anak, apakah kamu pernah memperhatikan hewan yang berlari-larian di sekitarmu? Di antaranya apa? Contohnya ibu sebutkan yaitu kuda ya. Bagaimana geraknya? Nah, ini geraknya gerak lokomotor. Ini sesuai dengan pelajaran PJUK, nanti Pak Pras yang menerangkan anak-anak ya. Untuk ibu IPA sekarang adalah perkembangan generatif. Generatif itu artinya kawin anak-anak ya. Bertemunya antara sel jantan dan sel betina akan menjadikan sebuah buah ya, calon bakal buah. Kemudian acara yang lain yaitu sel generatif, pertemuan sel telur dengan sel jantan. Kalau di tumbuhan namanya adalah putik dengan benang sari, akan terjadi penyerbukan. Kemudian perkembangbiakan yang lain adalah vegetatif secara buatan dari manusia yaitu cangkok, kemudian stek batang. Cangkok itu biasanya yang punya kulit batang anak-anak ya, nanti ibu terangkan sesekali ya secara mendetail. Kalau stek batang itu pada pohon umbi batang, atau bahasa Indonesianya di sekitar kita adalah puhung ya, umbi batang. Vegetatif lainnya yaitu rizoma, yaitu akar tinggal, kunir, kunyit, laos, ibu terangkan sudah kemarin ya. Umbi lapis yaitu pada bawang merah dengan bawang putih. Kemudian umbi akar pada wortel ya. Tunas atentif pada pohon bunga cocor bebek. Kemudian geralge pada tumbuhan yang merunduk ya, geralge itu. Kemudian anak-anak, untuk bahasa Indonesianya kalian tugasnya adalah membuat poster, mencari poster anak-anak ya. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar yang menarik, kemudian berukuran besar, biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, di tempat strategis yang bisa dilihat orang banyak untuk dibaca dan menarik pandangan mata. Gambar-gambarnya untuk digunakan poster misalnya ikan, ayam, pohon ya. Nah, seperti yang ibu diperlihatkan di alat peraga ya, ada yang jatuh itu ya. Itu ibu buatkan poster yang menarik, itu ada ikan, ada gunung, awan ya, supaya kalian menarik, supaya tidak monoton. Kesimpulannya yang baik posternya berisikan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Intisari tulisannya bagus, dimulai dari khusus dan umum, menggunakan kosakata baku yang diingat oleh manusia
Suatu pernyataannya berdasar ide pokok, kunci dan kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Nah, anak-anak, pada pelajaran ini, apa yang menarik yang Ibu terangkan? Kamu tulis ya. Dan yang penting-penting kamu catat. Ada hal yang masih membingungkan, boleh kamu catat juga. Apa yang kamu lakukan terkait pelestarian hewan dan tumbuhan di sekitarmu, kamu tulis ya. Sampaikan juga poster-poster di sekitarmu, kamu foto, kamu kirim lewat WA Ibu. Ibu akhiri sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.